يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا boleh. Oh, ahsan. Jazakallah khair. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كلام سيدي الحبيب الإمام القطب الملي علي بن محمد الحبشي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال سيدي علي ثم قال سيدي تسلفت الهمام وانقطعنا بالخيالات والشهوات واشتغلنا بالفاني لكن إذا ذكر لنا الولي حنت أرواحنا إليه ولا بد ما يسري لنا المدد بقدر الرابطة وصحبة الرجال ماشي مثلها ولا أنفع منها في الدنيا والآخرة. وأنتم يا أولادي إذا فات نحن الذوق لا يفوت نحن حسن الظن والتصديق بهم. اقربوا من الأولياء وتعرفوا إليهم وزاد المبلغ حسن الظن ماشي مثل حسن الظن لو لم يكن مع الإنسان إلا نور الإيمان لا كفى. وحسن الظن فائدة بلا خسارة. وإذا اعتقدت الولاية في أحد أعطاك الله على نيتك وقصدك ولكن عسى السعادة. الله يجعلني وإياكم من السعداء والمواهب من الله. إذا فاضت عين الكرم والجود الحقت الشقي بالمسعود. الله يجعلني وإياكم من المسعودين. وهذا الحبيب أحمد بن حسن أتى به الله إلينا نعمة من الله ومنا ساقها الله علينا ساقها الله. نحن رأينا وهو رأى خلقا وحضر مع ناس وله مع الله دلالة وطريق. فقال له الحبيب أحمد نحن جينا مستمدين جينا من عند وغيرهم بغينا تطهير. وقال الحبيب علي ما يوصل نحن إلى الله وإلى الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا المشايخ والاستمداد من بعضنا البعض. ولكن أين نحن من هذا؟ لعبت بنا الدنيا. كان الحبيب أبو بكر كثير ما يتمثل إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه والله أعلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Hari ini kita sampai pada kalam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalam itu artinya nasihat, pesan-pesan daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi. Jadi dan kalam-kalam mereka ini dulu Habib Abdullah bin Muhsin itu pernah menyampaikan ya, bahwa tidak semua kalam mereka ini bisa dikonsumsi secara umum. Ya. Makanya dulu orang tua-tua kita dulu tidak mencetak kalam-kalam ini. Amma sekarang dicetak, diterjemahkan, disebarkan, dibagi-bagikan. Ya. Zaman sudah begitu. Ya. Akhirnya terjadilah fitnah-fitnah yang macam-macam ini. Ya. Naam. Kalau ilmu kedokteran dibaca sama orang yang tidak pernah sekolah kedokteran, ngaco. Ya. Pasti dia pahamnya salah karena tidak punya ilmunya. Nah, di sini Al-Habib Ali bin Habsyi dia mengatakan wa qala sayyidi tasallafatil himam wa qata'na bil khayalat wa syahawat ya. Sungguhnya kita ini sudah terbawa arus ya. Ya, terbawa arus dengan syahwat ya. Terus keinginan-keinginan yang luar biasa ini ya, bil faniyat ya. Dengan hal-hal yang fana ya. Kita sibuk dengan hal-hal yang fani yang nanti di akhirat kan ada dapat apa-apa. Ini terlalu menyibukkan kita. Nah,
Lakin tetapi ya ikhwan, artinya di sini kata Habib Ali, kita ini orang yang sibuk dengan dunia kita, dengan pekerjaan kita, dengan macam-macam urusan kita. Ya. Walakin idza dzukir lana wali hannat arwahuna. Tapi kita ini ya, kalau kita dengar ceritanya wali, ceritanya orang soleh, ruh kita itu merasa nyaman, merasa senang, merasa tenang, merasa tentram, ya, merasa cenderung kepada wali. Ya. Jadi perlu kita ini, ya, kita boleh kesibukan kita kerja silakan, tapi kita harus punya waktu, entah seminggu sekali, entah sehari sekali. Walhasil kita mendengar ceritanya orang-orang soleh itu. Ya. Makanya dulu orang tua-tua dulu itu mereka bikin 2 majelis zaman dulu. Zaman dulu itu kan orang sibuknya ada kayak sekarang. Kalau sekarang sibuknya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Kalau dulu ya kerja setengah hari istirahat. Ya. Naam, ya dulu tidak ada orang kerja 24 jam ya. Ba'da zuhur, ghoda, ya istirahat, nanti begitu ya. Mereka bikin jalsah itu 2. Kalau pagi namanya madras. Ya, saya pernah sampaikan. Kalau pagi namanya madras. Dulu saya masih ingat madras itu di Surabaya itu diadakan di Ketawang Besar itu. Ya, di rumahnya Ben Dahda dulu itu. Itu saya masih ingat kecil-kecil saya pernah hadir itu madras itu. Itu pagi dari jam 6 sampai jam 7, 1 jam. Ya. Kalau di Gresik sampai sekarang masih ada di rumah Habib Bakar setiap hari dari mungkin jam 6 sampai jam 7 barangkali. Walhasil antara itulah atau jam setengah 7 sampai setengah 8. Walhasil dari itu. Ya. Sebelum jam kerja. Sebelum jam kerja itu setiap hari. Yang dibaca apa? Yang dibaca kalam salaf. Ya. Omongan orang-orang salaf ya. Para orang-orang soleh itu yang dibaca, disampaikan. Kenapa? Cerita mereka ini bisa bikin adem hati. Supaya kita ini hati kita tidak panas terus. Jadi sekarang ini orang ini hatinya semua umep. Ya, maunya marah tok, ya, kepinginnya marah. Dan orang sekarang ini puas kalau bisa marah, subhanallah. Orang dulu itu marah itu malu. Sekarang ini puas kalau bisa marah. Ya. Kadang-kadang kita lihat itu, kita ketawa lihat seperti itu. Ya. Nah, ini perlu ya kita mendengar daripada cerita-cerita orang-orang soleh itu. Wala budda man yasri lana al-madad. Dan kalau kita ini mendengarkan ceritanya para orang-orang soleh itu, keberkahan itu dapat. Kita pasti dapat keberkahan. Ya. Pasti dapat keberkahan. Nah, seperti apa? Bigadri rabitah. Sebesar apa kita punya cinta, kita punya keyakinan, kita punya husnudzon kepada si wali itu, sebesar itulah barokah yang akan sampai kepada kita. Setiap orang ini hadirin cinta sama wali, cinta. Kita semua cinta sama wali. Tapi kadar kita beda-beda. Ada yang kecintaannya segini, ada yang segini, ada yang segini, macam-macam. Ya. Nah, dan setiap orang akan dapat sesuai dengan kadar kecintaannya dan ta'alluqnya dia atau kecenderungannya kepada si wali itu. Semakin besar cinta kita kepada si wali, maka semakin besar keberkahan yang kita dapatkan. Wa suhbatur rijal masyi mithlaha. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita kumpul sama orang-orang yang soleh. Siapa orang soleh? Saya sudah terangkan siapa orang soleh itu. Orang soleh itu idza ru'u dzukirallah. Orang yang kalau kita lihat wajahnya kita ingat Allah. Kita lihat wajahnya kita istighfar, ya Allah. Kita lihat ingat kita punya dosa, kita istighfar minta ampun sama Allah. Ada orang soleh. Jadi orang soleh itu bukan dari penampilannya, bukan dari masanya, bukan dari jabatannya, bukan dari status sosialnya. Kalau sekarang ini kan gampang. Ya. Asal kita ini bisa berdandan dengan baik, ya. Orang paling gampang, apalagi di Indonesia. Saya kalau diundang itu tahlilan di kampung-kampung, yang terhormat para alim ulama, padahal gak ono blas. Ya, ke ulama, alimnya tidak ada. Ya, kadang-kadang kan di Indonesia ini kan masya Allah senang berlebih-lebihan ya. Para alim ulama, para pejabat pemerintahan, padahal satpam tidak ada. Ya. Indonesia ini rakhis. Ya. Alim ulama, ustadz ada rakhis. Ya. Jadi tidak hebat. Ya, begitu. Padahal ada orang-orang yang memang pantas dibeli gelar alim wal ulama itu ada. Nah, jadi orang-orang yang soleh itu adalah orang yang ru'u dzukirallah. Apakah setiap orang alim soleh? Belum tentu.
Tidak setiap orang alim itu soleh. Ada orang alim tapi tidak soleh. Ya, karena dia tidak berjalan di jalan itu. Dia tahu kalau mau ke Dana Karya mesti lewat sini. Tapi dia tidak mau lewat sini. Dia maunya lewat sana. Nah, kalau ditanya malah ke Dana Karya. Oh, Dana Karya ke sana. Contohnya begitu. Ada orang yang tidak alim tapi soleh. Kok bisa Ustadz? Hatinya bersih. Itu para aulia-aulia itu jadi hebat. Ya. Selain mereka itu alim, hatinya bersih. Ya. Mereka itu mendapatkan apa yang Rasulullah pernah sabdakan itu dalam hadits qudsi. Ya. Orang yang kata Allah Taala, orang yang menjalankan apa yang dicatat oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan, ya, maka aku akan menjadi basaruhul ladzi yubsiru bih. Ya, matanya dilindungi sama Allah Taala. Wa yadahul wa rijlahul lati yabtishu bih. Ya. Jalannya dijaga sama Allah Taala. Semua dijaga. Karena dijaga sama Allah, tidak pernah tahu jeleknya orang. Jadi kalau ada yang jelek itu dia tidak tahu. Tapi setiap ada kebaikan walaupun di lubang semut dia tahu. Dia bisa cium baunya. Kama ceritanya Al-Habib kemarin tuh yang bulan lalu kita ceritakan, ada satu ulama di Hadramut, ya. Dia lagi duduk di rumahnya, sama anak-anaknya. Dia bilang, "Nak, coba kau lihat, saya mencium ada aromanya orang wali lewat di depan rumah ini. Coba kau lihat ada siapa?" Ketika dicunguk begini, dilihat di jendela, ternyata ada Habib anaknya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, tidak salah namanya Salim bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Attas. Galah, ya Abah, ada anaknya Habib Bakar, makanya anak cium baunya dari sini. Bukan karena wanginya, aromanya wangi wala garunda. Ya. Orang-orang yang soleh itu begitu, hatinya bersih. Wa suhbatur rijal masyikama. Apalagi di akhir zaman ini, nek kepingin selamat, cari orang soleh. Berteman sama orang soleh, ya. Supaya kita selamatnya. Masyikama kata Habib, tidak ada yang lebih baik daripada itu. Wala anfa' minha fid dunya wal akhirah. Tidak ada yang lebih manfaat buat kita fid dunya wa fil akhirah kecuali kumpul sama orang yang soleh, berteman sama orang yang soleh. Kenapa? Anfa' fid dunya wal akhirah. Bisa bikin kita selamat. Bisa bikin kita selamat. Tak kasih contoh dah gampang-gampang, ya. Kita ini kalau ada ulama datang nih, siapa itu Habib Umar atau siapalah ulama datang. Datang ke Surabaya dari tanggal 1 sampai tanggal 3. 3 hari kita sibuk urusan pengajian. Hadir majelis di sana, majelis di sini, ba'da subuh, ba'da duha, ba'da zuhur. 3 hari itu kita lupa sama kerjaan kita. Sengaja kita tinggalkan. Kenapa ada Habib Umar? Ini contoh ini. Kan kita jadi baik karena kumpul sama orang-orang yang soleh. Seperti itu. Kumpul sama orang yang soleh. Wala anfa minha fid dunya wal akhirah. Wa antum ya auladi, kata Habib Ali, ya. Wahai anak-anakku, ya auladi, ya kita ini semua ini, ya. Idza ma fatnahan adz-dzaq, ya. Wala yafutnahan husnudzan. Kalau kita itu tidak bisa melakukan seperti yang mereka lakukan, merasakan seperti yang mereka rasakan, maka jangan sampai kita kehilangan husnudzon. Kita ini hadirin mau suruh ibadah kayak orang soleh-soleh itu, yang kita hadiri hallnya di mana-mana, kita belum sanggup. Ya. Kita ini belum sanggup. Kita suruh hati bersih seperti mereka, hati kita masih kotor. Ya. Kita lihat ini tidak senang, lihat itu tidak senang. Anak tidak suka sama rijal ini. Tapi ini, iya tapi tapi itu pasti ada, subhanallah. Ya. Seakan-akan kita ini malaikat yang tidak punya salah. Ya. Kita cari-cari, padahal tadi dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Ya ayyuhalladzina istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Allah melarang kita tidak boleh husnudzon. Nah, kalau kita tidak bisa begitu, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, maka jangan sampai kita tidak punya sifat husnudzon. Sama siapa Ustaz husnudzon? Sama semua makhluknya Allah. Sama semua makhluknya Allah.
Itu ajarannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu husnudzon hatta sama musuhnya. Di Taif dilempari berdarah-darah. Malaikat yang ngelihat nggak kuat. Dia bilang, ya Rasulullah, kalau kau izinkan saya akan minta kepada Allah untuk penduduk Taif ini dicepit dengan gunung supaya habis binasa. Rasulullah tidak mau. Allah mahdi gaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan kau hukum mereka. Karena mereka ini tidak jahat ya Allah. Cuma mereka tidak tahu siapa aku. Kalau mereka kenal siapa aku, mereka tidak akan berbuat seperti ini ya Allah. Aku mohon ya Rabb, ampunkan mereka. Kalau hari ini mereka tidak beriman kepadaku ya Rabb, aku berharap keluar dari sulbi mereka orang-orang yang kelak beriman kepadamu dan membela ajaran agamamu. Ini ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang hilang dari kita ini. Kita ini kadang-kadang merasa diri kita ini orang suci. Yang tidak punya celah, tidak punya salah, tidak punya. Nabi Muhammad tidak pernah begini. Wanahna ini ngaku pecinta Nabi Muhammad. Maulid dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai 30 Jumat Rabiul Tsani kita hadir. Ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asr, ba'da maghrib. Kenapa nahna cinta sama Nabi Muhammad? Tapi kita punya hati kotor. Lihat ini tidak suka, lihat itu tidak suka. Wah yang tidak kita sukai disukai sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sama musuhnya saja husnudzon, apalagi sama kita umatnya. Sama kita umatnya. Nah. Makanya kata Habib Ali, jangan sampai kita ini kehilangan sifat husnudzon. Fala yafutak husnudzon. Wa tasdiq bihim. Husnudzon kepada para aulia-aulia ini. Dan percaya. Percaya sama wali-wali ini. Sudah jangan disoal. Masa begini? Skut bos. Syuf waskut. Ente percaya? Tidak percaya dia diam. Tidak usah protes-protes. Ini sekarang ya, orang anak-anak masih kecil dikasih Quran bacanya wa'id. Bisa ngoceh-ngoceh di media ngeritik wali fulan, wali ilan. Dah. Kalau kau tidak husnudzon, tidak bisa seperti itu, husnudzon. Wa tasdiq. Ya. Nah, makanya kita ini ikhwan yang hadir di sini saya kasih tahu. Ini mudah-mudahan ini live di mana ini? Taufik. Mudah-mudahan selamat insyaallah. Ya. Nah, ini antum-antum yang hadir ini. Kalau antum ngerekam orang ceramah, ya, seperti ini live, ini amanah. Ya. Ente simpan buat ente belajar. Kalau ente lupa tadi Ustadz ngomong apa, ente setel, ente lihat. Kalau ente mau sebarkan yang benar. Ya. Kasih sama orang yang kira-kira suka dengan ini. Jangan semua orang disebar. Kenapa? Tidak semua orang suka sama wali. Jangan ente pikir orang semua ini suka sama aulia. Tidak, apalagi di zaman ini. Ya. Zaman fitnah. Ya. Zaman yang kata Rasulullah SAW, yadhabus salihun al-awwal ba'dal awwal hatta la yabqa illa huthalatu minan nas. Orang soleh di akhir zaman ini satu persatu kata Nabi Muhammad diambil sama Allah Ta'ala. Yang sisa apa? Ampas-ampasnya manusia. Ampas itu jangankan dijual, dikasihkan tidak ada yang mau. Kalau Anda beli kelapa diparut, persen santannya, ampasnya, ya, taruh di jalan, tidak ada yang mau mungut. Tidak ada yang mau mungut. Kalau zaman dulu masih dipungut, dibuat ngepel. Ya, biar gilap bennya. Sekarang sudah ada apa? Soklin, menteri apa, walhasil macam-macam dah. Ya. Zaman dulu orang ngepel sendiri, sekarang sudah pakai cleaning service. Ya. Kalau dulu cleaning service itu di pabrik, sekarang rumah tangga pakai cleaning service. Tidak laku ampas ini. Layak ba'allahu bihim. Tidak dihitung sama Allah Ta'ala. Makanya dulu udah ada tsunami. Kenapa? Mau turun azab ada wali sana, wali di sini. Sekarang ya walinya tidak ada. Ya. Yang percaya sama wali tidak. Makanya di akhir zaman ini para aulia menutup diri. Kenapa? Orang zaman sekarang tidak percaya sama wali. Orang sekarang ini percaya sama tukang sulap. Ya. Ya. Sulap, senang. Tapi sama wali tidak percaya. Karena wali-wali itu, makanya antum jangan sampai salah ya. Wali-wali itu
mereka itu paling tidak senang dengan karomah. Mereka tidak bangga dengan karomah. Dan mereka menutupi karomahnya seperti wanita menutupi darah haidnya. Wanita itu tidak mau orang tahu kalau dia lagi haid. Malu dia. Nah, orang wali itu menutupi karomahnya seperti wanita menutupi darah haidnya. Tutup. Makanya kalau ada orang ngumbar-ngumbar, ya, terus ya kasaf-kasaf, merem-merem begini. Nah, jangan kalian pikir, wah ada wali min auliyaillah. Wali itu lebih bahagia kalau orang tidak tahu dia wali. Tapi dia bisa nolong orang. Dia berbuat tapi orang tidak tahu kalau dia ini berkatnya fulan, berkatnya ilan. Dia tahu. Ada, ya. Ya. Makanya husnudzan, ya, husnudzan wa tasdiq. Ya. Ya, ini saya sampaikan ini. Ya. Jangan disebar-sebar semua. Orang tidak sekarang zaman ini orang tidak percaya sama wali, tidak percaya. Ya. Orang berani, jari berani ngomong. Ya. Negur sana, negur sini, seperti dia itu sudah tahu segala macam. Tapi ya, jadi antum kalau mau kasih harus lihat dulu. Yang tak kasih ini siapa? Ya. Orang yang tidak suka ilmu, ya. Kalau dikasih ini nanti daripada jadi fitnah, saya tidak usah dikasih. Ceritain aja dengan bahasamu kepada dia kalau kau mau dakwah. Jangan asal sebar-sebar, ini zaman fitnah. Ya. Ini sekarang ini zaman ini. Ya. Yang selamat orang yang tidak dikenal orang selamat ini zaman. Ya. Alhamdulillah. Saya tidak terlalu famous, saya syukur sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Tidak punya santri banyak, tidak punya umat. Pengajian saya, ya paling banyak pengajian saya di sini. Yang lainnya 10, 15. Alhamdulillah. Tapi yang penting jalan. Alhamdulillah. Ya, selamat. Intabihu ya, kata Al-Habib Ali, ya uladi fa idza fatatna hanadh-dhaq wa la yafutna han husnudzan. Kalau ente tidak bisa punya dhaq, tidak bisa punya rasa seperti mereka, tapi jangan sampai tidak punya husnudzan. Tidak punya baik sangka. Intabih. Wa tasdiq. Dan jangan ingkar. Tidak percaya itu diam. Masa? Tapi secara logika tidak masuk. Sudah. Loh ini urusan dia dengan Allah. Nah kalau dia celakakan orang, kasih tahu orang yang dicelakakan. Itu jangan percaya sama itu bohong. Tidak usah itu ngoceh macam-macam. Apalagi tidak ganggu orang, tidak ganggu diri ente, tidak ganggu orang. Buat apa? Zaman canggih. Kalau dulu kita dengar Habib Soleh kalau kangen sama Habib Husin berani datang ke sumurnya. Ya Husin, kelihatan gambarnya. Habib Husin ngobrol di sumur situ. Begitu juga Habib Husin. Itu dulu orang percaya. Sekarang orang tidak percaya. Kenapa? Setiap hari kita video call. Nah, orang tidak percaya sama karomah. Padahal mereka lebih canggih. Orang sekarang ini lebih percaya dengan temuan-temuan orang-orang kafir daripada teknologinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya teknologi lebih canggih dari teknologinya orang kafir. Tidak perlu lagi pakai pulsa, tidak perlu. Terus bagaimana sinyalnya Beb? Ini bersih hati. Kau punya hati bersih, kebuka semua hijab ini. Ini yang bikin kita tidak bisa lihat kecuali yang yang bisa dipandang sama mata ini karena kita kehijab sama dosa. Kita punya dosa ini banyak. Dosanya hati, suudzon sama orang, pegel sama orang, benci sama orang. Dosanya mata, dosanya pikiran. Ya. Hatta ada orang baik. Temenan tadi. Loh. Ngerasani wong. Ya, enggak. Ada orang kelihatan zahir ini baik. Sawak tadi. Ya. Nah. Ya. Ini zaman, ya. Nah. Katanya Allah Ta'ala, Allah lebih canggih. Kau punya hati bersih. Itu Habib Soleh Tanggul itu jadi wali karena bersih hati, bersih. Habib Husin Tanggul itu, Habib Husin berani itu jadi wali besar karena kebersihan hatinya. Sofa bersih hatinya. Tidak ada. Sudah. Jadi wali. Kebuka hijabnya. Tidak pakai kabel lagi. Tidak pakai sinyal. Ya, Telkomsel. Nah, ini masih ruwet ini. Ya, beli pulsa. Ya, nanti lagi telepon. Ada angin. Sinyalnya hilang. Mesti keluar. Halo. Ya, goyang-goyang. Kalau teknologinya Allah tidak pakai. Langsung. Habib Muhammad bin Idrus kalau setiap hari Senin atau hari apa
Itu duduk di rumahnya di jendela begini, ngadep ke jalan situ, ya. Dia duduk. Tanya, ya Habib ngapain? Ana hadir majelis taklimnya Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi ngajar di Siwun, Habib Muhammad tinggal di Tegal sana atau di Cirebon, ya. Atau di mana, di Bogor, ya. Pindah-pindah, pernah di Purwakarta, pernah itu. Selama dia di rumahnya pokoknya di Purwakarta, di Tegal, di Cirebon, di mana, di Bogor, ya. Itu Habib Muhammad setiap hari Senin tuh hari apa itu, hari madrasnya rohanya Habib Ali, dia duduk dengan pakai kopiahnya, dengan sorbannya, ya. Dia duduk mendengarkan. Kalau anak hadir majelis taklimnya Habib Ali, dia bisa dengar Habib Ali ngomong di Siwun. Streaming kalau bahasa sekarang. Bayangkan. Teknologi apa? Teknologi hati. Jadi hati ini, ikhwan, hati ini kayak televisi. TV itu kalau dia punya layar kotor, gambarnya tidak bisa kelihatan. Tidak bisa. Walaupun semua mesinnya bagus, kalau layarnya rusak, tidak bisa menampilkan cahaya dia. Nah, itulah hati. Jadi penting ini husnudzon ini. Ya, terutama di kita yang orang akhir zaman ini kita orang hilang husnudzon. Yang ada kebencian, keluarga musuhan, tetangga musuhan, walhasil Allah yahfad nas'alukal afwa wal afiyah. Ya, orang husnudzon, tidak ada orang husnudzon. Wa antum ya aula, wa ini kita hidup di zaman orang mayuhibbul akhyar. Orang zaman ini tidak suka sama yang baik. Tidak suka. Ada fulan ini khair, tidak suka orang. Orang sekarang ini sukanya sama yang maslahah. Hatta bajingan, kalau ente bisa kasih sama anak faedah, nah cinta sama ente. Ente khair tapi tidak ada santannya. La min Yusuf wala min Gamisu, wala yugni la yusminu wala yugni min ju, hatta khair. Ya, rijal ada mayam fa'ad. Ya. Lah, zaman hadza kama hadza. Ya. Baca kalam salah paling enak. Wa antum ya auladi, ya. Agrubu minal auliya wa ta'arrafu ilaihim. Dekatkan dirimu sama wali-wali itu. Yang dekat sama wali-wali itu. Ya. Wali itu banyak. Ya, siapa saja di mana-mana ada. Ya. Nah, cari mereka. Dekat dengan mereka. Kenali mereka. Wa ta'arrafu ilaihim. Wa zat al-muballigh husnudzan. Ya. Nah, yang bisa nyampaikan kita kepada mereka adalah husnudzan. Ya. Dan kata Habib Ali, tidak ada seperti husnudzan. Orang husnudzan itu tidak rugi. Kalau dia benar, dia beruntung. Kalau dia salah, dia dapat pahala. Jadi salah dapat pahala, benar dapat pahala. Husnudzan itu. Ya. Ya. Masih kama husnudzan. Ya, mithla husnudzan. Laulam yakun ma'al insan illa nurul iman lakafa. Kalau orang, ya, dia tidak punya apa-apa nih. Ya. Cuma dia punya iman di dadanya. Ya, iman itu kayak cahaya. Ada iman yang menerangi hatinya. Dan dia punya husnudzan saja. Selamat dia dunia wal akhirah. Selamat dunia wal akhirah. Wa husnudzan faidah bila khasarah. Husnudzan itu adalah keuntungan yang tidak pernah bangkrut, tidak pernah pailit, tidak pernah rugi. Tidak pernah rugi. Itu husnudzan. Nah, terus ya apa, Beb? Kalau kita tidak boleh, hati-hati boleh. Hati-hati boleh. Misalnya nih, kita dagang nih. Saya jualan nih. Ada orang mau utang sama saya misalnya. Ya. Saya harus hati-hati. Ya. Ya. Tapi kita harus objektif gitu loh ya. Jangan cari-cari. Nek baik ya baik, tidak baik jangan. Ya. Jangan kita tidak mau ngasih karena kita bakhil. Anak takut rijal sarik, padahal kita tahu rijal tidak sarik. Misalnya begitu ya, tidak curi. Ya. Kalau kita tahu ini orang tidak baik, kelas hindari saja. Ya. Tapi kita jangan suudzon, ya mungkin dia lagi apa? Khulu bainu bain rabbuh. Kita jangan ngotori hati, kita hindari saja. Ya. Naam. Lau lam yakun ma'al insan illa nurul iman lakafa wa husnudzan faidah bila khasar. Wa idza ataqatal wilayah fi ahad a'taqallahu ala niyatak. Kata Habib Ali, kalau kamu meyakini seseorang itu wali, ana yakin orang ini wali. Allah akan kasih sama kamu
keberuntungan dari husnudzonmu itu. Walaupun ini orang tidak wali, tapi kita husnudzon, Allah kasih sama kita kebaikan daripada orang itu. Paham ya? Ada orang ini kita yakin, anak kok yakin perasaan anak Rijal ini pasti wali ini. Yakin husnudzon kita. Padahal dia bukan wali. Itu Allah kasih sama kita keuntungan. Kita dikasih keberkahan sama Allah Ta'ala bukan karena kesolehan orang yang kita anggap wali itu. Padahal dia bukan wali. Tapi karena husnudzon kita, Allah kasih kita tidak salah dalam berbaik sangka itu. Tidak salah di dalam berbaik sangka. Fi ahad a'taqallahu nurul iman bahkan. Ala niyatak wa qasdak. Jadi semua itu kita akan dapatkan sesuai niat kita. Antum datang ke sini niatnya apa? Anak tak lihat ceritanya apa sih hari ini, cuma mau dengar ya kita dapat segitu saja. Tapi kita datang niat mau taklim, anak datang niat saya mau taklim, saya mau belajar, saya mau berzikir, saya mau sholawat ya. Niat macam-macam dengan niat yang baik kita dapatkan seperti itu. Wa ingkan yang ngajar dalam Muhammad Segaf la wali wala alim wala ini kasyra masyra ya. Ini hakim kita didaulat ini, saya sama Mas Salim didaulat ini. Gara-gara karena mau terima tamu akhirnya ketumpuannya misalnya. Ya sudahlah, mudah-mudahan berkat husnudzonnya begitu kita jadi baik insyaallah ya. Na'am wa yakum minas wa idza ataqatta al-wilayah fi ahad ataqallahu ala niyatak wa qasdak walakin asas sa'adah ya. Allah yaj'alni wa iyyakum minas su'ada. Mudah-mudahan Allah menjadikan saya dan kalian, kata Habib Ali, ya, menjadikan kita dan kalian semua menjadi orang-orang yang su'ada, orang-orang yang bahagia. Siapa orang yang bahagia itu? Orang yang selamat fid dunya wa selamat fil akhirah. Ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah. Ente Karachi. Asalna kalam Habib Ahmad bin Hasan ya zakar Habib Ahmad. Oh. Hadza fi ziyarat qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Hada hina. Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum. ومن كلام سيدي الحبيب أحمد بن حسن عطاس في كتاب تذكر الناس للحبيب عطاس الحبشي ذكر كلامه رضي الله عنه في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ومدينها المشرفة وما تعلق بذلك. قال رضي الله عنه شاهد الزيارة من القرآن قوله تعالى وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. قال جميع هذه النبذة وذلك إذا قلنا إن المأمور بذلك هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واختار هذا القول بعض من المفسرين ومنهم الحسن واحتجوا عليه بأن ما جاء في القرآن وأمكن حمله على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو المخاطب به فهو أولى لأن قوله تعالى وإذ بوأنا تقديره واذكر يا محمد إذ بوأنا فهو في حكم المذكور. فإذا قال تعالى وأذن فإليه يرجع الخطاب أمره صلى الله عليه وسلم أن يفعل صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك في حجة الوداع. روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا وجواب الأمر يأتوك واختيار صاحب الأنفاس كان عن اختيارات جميع الناس ومحمول على العين والرأس. وقال رضي الله عنه إن السلف يقولون إذا ضاقت عليكم الأمور فعليكم بأهل القبور. ثم تلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وزيرة الأنبياء والصالحين وسيلة لقضاء الحوائج إلى آخر ما قال رضي الله عنه والله أعلم. Jadi ini kalamnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ya.
panjang lebar disampaikan di sini, ada ayat, ada hadis, ada tafsir dan segalanya, ya. Fil akhir kesimpulan daripada ini, ya, beliau mengatakan bahwasanya inna salaf, para salaf-salaf kita, pendahulu-pendahulu kita yang soleh. Salaf itu orang-orang yang sebelum kita tapi yang soleh-soleh. Siapa sih? Bisa kita punya kakek atau ayahnya kakek kita, siapa saja orang generasi sebelum kita yang soleh, ya. Ya, itu bisa kerabat kita, juga bisa orang lain, ya. Itu salafus soleh. Ya. Itu mereka mengatakan, para salafus soleh ini, orang-orang soleh ini, mereka mengatakan, idza dhagat alaikumul umur fa'alaikum bi ahlil kubur. Ya. Kalau kamu sumpek, budek, ya, ruwet, ya, sudah gelap gulita sudah dunia ini, wis, ya. Peteng neratap sudah ini. Fa'alaikum bi ahlil kubur. Ya. Ziarahlah kepada kubur-kuburnya orang soleh, kuburnya Anbiya. Ya. Pas di Madinah, makanya kalau umroh ziarah Nabawi, ya. Ziarah Anbiya. Alhamdulillah sekarang ini banyak tur-tur ziarah ke Nabi Hud, Nabi Yakub, Nabi, ya. Ziarah-ziarah orang-orang itu para Anbiya, atau ziarah orang-orang yang soleh, ya. Ya, alaikum bi ziyarati alaikum tsumma talaqata ya ayyuhalladzina amanu. Untuk apa kita ziarah itu? Kita bertawassul, mohon kepada Allah dengan keberkahan si orang soleh ini. Kalau yakin, kalau tidak yakin ya sudah, jangan dibahas, ya. Jangan dibahas. Tidak percaya ya tidak apa-apa, ya. Orang boleh percaya, boleh tidak, ya. Kita boleh berkeyakinan, ya, tapi kita juga tidak boleh melarang orang untuk berkeyakinan. Ya, kalau ada orang yakin, silakan dia dengan keyakinannya. Kita kan tidak diciptakan sama Allah Ta'ala untuk bagi-bagi sertifikat surga dan neraka. Ya, itu urusannya Allah Ta'ala. Ini orang min ahlin nar, wala min ahlil jannah, itu urusannya Allah Ta'ala. Jangan turut campur, ya, urusan yang bukan urusan kita. Kita ini hadirin suka mumet, ruwet, bulet, ya. Karena kita suka turut campur urusannya Allah. Ya. Kita ngurus, ya, ada min ahlil nar, ada, oh ini jahannam, ada. Takulah kita ini punya sertifikatnya surga. Kita orang belum tentu. Antum tahu orang-orang soleh-soleh dulu itu takut suudzon sama orang. Takut. Kenapa? Kalau dia sekarang taubat terus dia mati masuk surga. Ana belum tentu. Tidak berani suudzon sama orang. Siapa tahu dia belum mati. Hatta sama orang mabuk yang teler di jalan tidak berani suudzon, tidak berani. Kalau dia mau perbaiki didatengin, ya, didatengin. Saya cerita, ada satu cerita kejadian Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Satu kali waktu ada suami istri dari Yaman sana kerja di Saudi Arabia, dapat kerjaan di Riyadh. Entah kenapa, ya, setelah sekian tahun si bosnya orang ini tidak mau ngasih iqamah istrinya. Wah, ini sudah tinggal di Saudi sudah bertahun-tahun, sudah beranak pianak. Jadi pulang wis tidak mau pulang ini. Kata suaminya, ndak anak, kalau istri anak tidak ada kasih iqamah, anak tidak bisa di sini, ini walhasil ruwet. Akhirnya mereka datang ke Jeddah. Pas hari libur ke Jeddah. Jadi datang ke Jeddah, ke rumahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Sampai di rumahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, ya, cerita dia, "Syuf ya Habib, begini. Ana punya istri ini iqamahnya mau habis, belum habis tapi mau habis. Nah, saya punya bos ini sudah bilang nanti saya tidak akan perpanjang iqamahnya. Ya mungkin karena ngasih iqamah itu bayar barangkali, ya, wallahu a'lam, ya. Jadi tidak mau kasih iqamah, tidak mau kasih izin tinggal. Pak Kif, Habib kita tidak mau pulang, Habib begini, kita tidak ada kerjaan di sana, apa segala macam. Sudah, Habib Abdul Qadir tinggal di Jeddah. Pas di situ ada tamu. Di rumahnya Habib Abdul Qadir kan selalu ada orang itu. Dia tanya sama, misalnya Habib Zain ini, ente kenal enggak sama orang di, siapa? Ente ada sohib enggak di Riyadh? Oh ada, Beb. Misalnya Habib Zain ngomong, ada, Beb. Anak punya sohib di sana. Ini orang, Beb. Ya, ini orang dekat sama hukumah. Dia dekat sama bos-bos itu. Ini kalau dia mau, Beb, 1 jam selesai, sebentar selesai urusan ini. Zen, pasti dia panggil. Ya. Atau ente temukan, gak enak ini. Ya, bilang, Beb,
minta maaf, Beb. Kenapa? Cuma Rijal ini tukang minum, tingtung. Tiap hari dia minum khamr. Ya. Pagi, siang, malam minum khamr. Sudah urusannya anak. Ente punya nomornya enggak? Ada. Ente telepon sekarang. Ditelepon. Abdul Qadir bin Ahmad. Keren ini Habib. Beruntung orang-orang yang pernah ketemu sama mereka. Beruntung orang-orang yang pernah memandang wajahnya ini Habib. Ditelepon. Telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya telepon. Ana ente fulan kal na'am. Ana Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Dia tidak bilang ana Habib Abdul Qadir, tidak. Dia bilang ana Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Menen dari mana? Kal min Jeddah. Abdul Qadir bin Ahmad. Waro ammi Abdul Qadir fi Jeddah. Gal iya ana amak Abdul Qadir. Masya Allah ya Habib, ada apa? Ini orang tidak kebayang dia ditelepon sama Abdul Qadir. Ini orang tiap hari kerjanya dingdung. Minum. Kerja sama minum kemana-mana, bawa minuman sudah wis. Walhasil top sudah. Saking seringnya minum sampai tidak mabuk kalau minum. Saking sudah biasanya. Wah, itu haram. Mabuk tidak mabuk haram. Ya. Dia kaget ditelepon sama Abdul Qadir bin Ahmad. Abdul Qadir bin Ahmad ngapel ana. Ajib kali ya Habib, apa yang bisa anda bantu? Ana mau ada perlu sama ente, mau minta tolong. Ya apa caranya ana bisa ketemu sama ente? Gali ya Habib, antum tutup telepon sekarang ana berangkat. Ana pemabuk ditelepon Abdul Qadir bin Ahmad meminta tolong sama ana. Ya Allah. Syuf, kita jangan suudzon sama orang. Itu orang-orang yang teler-teler itu. Kalau kita manusiakan, itu jiwa manusianya itu timbul. Dia bisa jadi tobat. Berangkatnya orang ke Jeddah. Pakai pesawat kan. Mungkin sore apa gitu sampai Jeddah dia datang. Datang ke rumah Abdul Qadir bin Ahmad. Gal ya Habib, oh ente fulan bin fulan, ahlan wa sahlan, ya hayya, selamat datang, ahlan wa sahlan, anak girang ente datang. Dia Abdul Qadir bilang sama ini orang. Ini orang datang dengan malu dia ini. Pemabuk. Ketemu kutub ada. Dia bilang, kata Abdul Qadir, ta'al. Ana ada perlu sama ente. Ini hurma ini perempuan ini, igomanya mau mati. Bosnya tidak mau kasih perpanjang igoma. Dan dia sudah kerja di sini sudah bertahun-tahun. Bisa enggak ente bantu? Ente bantu ini orang. Kalau ente bantu dia, kata Abdul Qadir, dosa ente anak yang tanggung. Dosa ente anak yang tanggung. Anak yang bakal mintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Nangis ini orang. Dia langsung lemes, tak bisa apa-apa. Banyak Abdul Qadir bin Ahmad. Ya. Gal ya Habib, ana dhamin. Ya akhir ya Habib, ana bantu. Udah. Pulang nih orang, dia urus ini kebutuhannya si perempuan ini sampai dapat igoma, wah dia tobat kepada Allah. Pulang dari Jeddah, dia tidak mau minum lagi kalau ana malu sama Abdul Qadir bin Ahmad. Abdul Qadir bin Ahmad bakal tidak tidur bermalam-malam mintakan ampun buat ana. Kalau ana yang bakal kasih sama inti syafaat. Ini wali ini, jangan ditiru. Ya, ini saya belum bisa. Ya, kita antum jangan niru-niru. Nanti Ustaz tanggung aku wis. Oh, bongko. Ya, jangan niru. Ya, yang nonton juga jangan niru-niru. Sekarang ini kita paling seneng niru-niru ini. Nah, ini para aulia-aulia. Ini namanya apa? Wasilah. Bukan Habib Abdul Qadir yang mengampunkan dosa dia. Dia minta sama Allah. Nah, kenapa kok lewat ini? Beda kalau yang minta wali. Wali tiap hari 24 jam otaknya isinya Allah wa Rasul, tidak ada lain. Kalau kita macam-macam ini, gado-gado sudah isinya. Mereka adanya Allah wa Rasul, Allah wa Rasul. Jadi kalau mereka bilang ya Rob satu kali, selesai urusan. Para wali-wali itu begitu. Lihat, syuf husnudzonnya orang. Kita jangan suka jijik sama orang. Mereka itu Bani Adam. Ya, Bani Adam. Ya, mereka bisa ini. Ya, ini wasilah. Itulah wasilah namanya. Nah, kita ziarah kubur-kuburnya wali-wali ini, kita mau minta perantara supaya mereka mendoakan atau menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sendiri bisa, enggak apa-apa. Makanya kalau percaya, tidak apa-apa, enggak percaya, enggak usah dibahas. Dalilnya pada pakai dalil. Yes. Kok ruwet? Ya, gitu saja kok repot.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Ini dalilnya ini, bertakwalah engkau kepada Allah dan carilah jalan wasilah yang bisa menyampaikan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ya Allah. Alhamdulillah.